Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mardianto dari kelas manajemen 2A. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang restrukturisasi keuangan. Restrukturisasi yaitu untuk melakukan perbaikan yang tujuan akhirnya adalah memperbaiki kinerja sebuah usaha yang dijalankan, baik perorangan maupun perusahaan. Perusahaan yang kondisi keuangannya kurang baik pada umumnya diadakan reorganisasi atau restrukturisasi. Terdapat beberapa istilah restrukturisasi, antara lain adalah: yang pertama, restrukturisasi yuridis. Perubahan bentuk badan usaha, yaitu dari perusahaan perseorangan menjadi perseroan terbatas, atau dari BUMN menjadi swasta. Yang kedua, restrukturisasi intern. Perubahan struktur organisasi, misalnya dari banyak divisi menjadi sedikit divisi. Tujuannya penghambatan biaya organisasi. Makin banyak divisi, makin tinggi biayanya. Yang ketiga, restrukturisasi keuangan. Perubahan struktur modal dan struktur harta karena perusahaan dalam kondisi cenderung bangkrut atau cenderung keuangannya tidak sehat. Nah, di sini ada poin ke-A, kondisi keuangan. Restrukturisasi keuangan dilakukan oleh perusahaan karena satu, mengalami kesulitan likuiditas, yang kedua, menderita kerugian yang membahayakan kelangsungan hidup perusahaan. Kesulitan likuiditas disebabkan karena satu, perusahaan mengalami kerugian, dua, manajer keuangan kurang tepat mengalokasikan dana. Kerugian disebabkan karena satu, kurang mengelola pasar sehingga kalah dalam persaingan. Yang kedua, manajemen kurang mampu mengelola biaya sehingga biaya operasi tidak efisien. Yang ketiga, manajer produksi kurang mampu mengelola proses produksi sehingga kualitas produk rendah. Sini ada poin yang ke-B, ilustrasi restrukturisasi keuangan PT ABD. Perusahaan mengalami akumulasi kerugian sebesar 50% dari modal sendiri. Di luar perusahaan, pemasok mengeluh karena tagihan sulit dicairkan dan cicilan utang dan bunga bank terlambat dibayar. Keadaan yang demikian, pemilik dan manajemen puncak mengadakan rekonstruksi keuangan agar perusahaan sehat kembali. Data keuangan perusahaan adalah sebagai berikut. Neraca PT ABD sebelum restrukturisasi. Sini ada keterangan rupiah, keterangan sama rupiah lagi. Keterangan ada kas besar 1.500, lalu hutang 2.500, piutang 700, modal 1.250, persediaan 300, cadangan 250, aktiva tetap 1.500, jumlah 4.000, lalu keterangan lagi jumlah 4.000. Kerugian 2.500 rupiah itu adalah berdasarkan nilai buku atau nilai akuntansi, belum tentu menggambarkan keadaan yang sesungguhnya. Agar perusahaan sehat kembali,
maka diadakan restrukturisasi keuangan. Sebelumnya harus diadakan penilaian kembali atas harta sebagai berikut. Yang A. Piutang dinilai Rp700, B. Persediaan dinilai Rp300, C. Aktiva tetap dinilai Rp1.500. Setelah diadakan penilaian atas harta, maka kerugian perusahaan bertambah, yaitu menjadi Rp3.500, yaitu dari penurunan harta Rp1.000 ditambah akumulasi kerugian Rp2.500. Berikut ini disajikan neraca setelah diadakan evaluasi harta. Setelah restrukturisasi, perusahaan dapat sehat kembali jika diikuti yang A. Kesadaran seluruh karyawan untuk meningkatkan pendapatan dan menghemat biaya. Yang B. Kesadaran manajer dalam menetapkan visi yang jelas dan misi yang bertanggung jawab. Yang C. Perusahaan harus peka kepada setiap perusahaan, lingkungan eksternal dan internal. Yang D. Karyawan harus loyal, bekerja aktif, efisien dan produktif, sehingga mampu menghasilkan laba dan tumbuh sepanjang waktu. Cukup sekian pemaparan materi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.